Sekali lagi katakan dengan iman dan percaya. Kami percaya Engkau adalah penolong yang baik ya Tuhan. Pernah lekang oleh waktu, lekang oleh panas, tanpa seizin Tuhan selalu menjagaku, Kiara lamanya Kiara peliharaku seumur hidupku. Mari terus sembah Tuhan, nyatakan apa yang menjadi keinginanmu. Kami percaya Engkau hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir Tuhan, ada kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Kaulah yang besar, tunjukkan kuasa, tunjukkan kasih-Mu Tuhan malam ini Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Bila Tuhan di titik terendah kami Tuhan, kami sungguh-sungguh murni hati untuk mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus, Roh yang memberikan damai sejahtera turun ke atas setiap kami. Roh pertobatan, roh pengampunan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah penolong yang sejati atas kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sehatkan pikiran kami, sehatkan hati kami Tuhan, untuk menangkap segala apapun yang terjadi dengan kacamata kehendak Tuhan. Hiburkan kami, kuatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, supaya tersampaikan dengan baik. Setiap kami boleh diberkati, hamba-Mu dikuatkan, diberkati, dan setiap yang mendengar juga diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menghancurkan roh yang membuat kami takut, yang membuat kami khawatir. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengalaman hidup yang membuat kami senantiasa mengucap syukur. Dan kami boleh menghargai kesempatan, karena kesempatan itu adalah hal yang berharga, yang harus kami isi dengan hal-hal yang baik Tuhan. Terima kasih malam hari ini tentunya akan semakin larut, tetapi kami mendoakan setiap kami supaya ada damai sejahtera, sehingga apapun yang kami pikirkan menghasilkan iman, apapun yang kami takutkan menghasilkan iman, apapun yang kami khawatirkan menghasilkan iman yang kuat. Karena kami percaya bahwa orang benar hidup oleh karena iman dan percayanya kepada firman Tuhan. Terima kasih, sampaikanlah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus kami siap. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran malam hari ini, Bapak Saudara sekalian. Setiap seorang hamba Tuhan, gembala rohani melihat setiap teman-teman semua itu selalu ada doa, ada juga ucapan syukur. Ya puji Tuhan, saya seorang hamba Tuhan yang masih bisa mendampingi dalam setiap kegiatan, sehingga membuat kita melihat muka seseorang sudah kayaknya tahu pergumulannya. Dan itulah saya ucap syukur bahwa saya masih bisa ada bersama dengan kita sekalian.
Tentunya sebagai seorang gembala saya ingin mengajarkan sesuatu, bahkan kerinduan setiap hari itu hampir ada keinginan gitu ya. Nah, puji Tuhan memang waktu terus bergulat, dan tentunya 3 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Seperti pemetaan waktu lalu kita bisa lebih mudah berkumpul. Yang saya masih ingat, Bu Sarah waktu itu belum ada warung, kemudian anak-anak muda masih belum bekerja, masih kuliah begitu. Kemudian waktu itu Mama Leni juga belum ada warung juga. Kemudian itu sehingga membuat doa kita ada bisa hadir ya. Nah, tentunya tidak bisa kita lakukan sekarang ini, tentunya semuanya sibuk. Nah, kalau kita cari alasannya untuk tidak hadir selalu ada, tetapi intinya pada hati kita ya. Nah, dengan kesaksian yang kita ingat, Ibu Leni tadi sudah sampaikan bagaimana mengingat masa lalu kita, dan juga saya pikir teman-teman juga mengingat bagaimana pertolongan Tuhan. Pak De Hartono juga menjadi hati saya juga selalu, meskipun kita punya kebutuhan untuk itu, saya sabar menunggu karena Menteri Pengairannya kan beliau ini belum ada yang diestafetkan karena anak-anaknya perempuan semua, jadi estafetnya belum ada yang dikasih ke siapa gitu ya. Nah, tentunya itulah yang kita bisa bayangkan bagaimana semua orang komplain terhadap masalah yang sama. Ya, namanya orang butuh air ya. Saya pikir kalau air itu memang sesuatu yang sangat mengganggu dalam rumah tangga, pasti emosional itu lupa akal sehatnya bahwa semua orang sedang ngalamin itu. Nah, itu ya. Jadi kita mendoakan saja Pak D, karena memang tentunya kekuatannya tidak sama dengan 2 tahun yang lalu dan sebagainya. Itu yang menjadi perhatian kita juga. Ya, kita pengen bantu, tapi apa yang bisa kita bantuin gitu ya. Nah, saya pun dibantu orang keran yang sedikit mudah aja kadang minta dibantu. Nah, setelah tahu cara kerjanya kayak waduh, kalau begitu kayaknya bisa deh saya tadi. Nah, karena nggak tahu, takut salah ya sudah. Nah, belum lagi cerita yang semuanya menghadap ke muka siapapun, saya pikir ada sebuah pergumulan. Tetapi inilah saya ingin bagikan malam hari ini. Ada yang pengen pulang cepat nggak kira-kira? Takutnya saya agak lamaan ini, tetapi saya usahakan cepat ya. Nah, saya akan berbicara mengenai apa yang ada di dalam 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8 ini berbicara mengenai kewaspadaan kita terhadap pengaruh jahat dan juga gerakan jahat yang ada dalam komunitas rohani. Ini penting untuk kita bedah sama-sama, meskipun cepat. Nanti kalau kecepatan nanti semoga ini recordnya bagus sehingga bisa tayang ulang gitu ya. Kita baca sama-sama 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8 ini dalam terjemahan baru kedua. Kalau agak beda nanti dengarkan saya saja. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, Yesus Kristus, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini berbicara tentang ragi, perilaku, sikap orang yang jahat. Yang kedua saya akan membacakan dalam Galatia 5 ayat 7 sampai 9. Ini berbicara mengenai ragi tentang pengajaran. Galatia 5 ayat 7 sampai 9. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Ragi ini berbicara tentang sesuatu yang kecil, yang sepele, tetapi dapat mempengaruhi seluruh adonan di dalam konteks ayat ini. Kita memperhatikan ada hal yang sepele, tetapi itu bisa menciptakan sesuatu yang besar. Contoh kata api, itu dari yang kecil bisa membakar hutan. Kemudian dari air yang kecil berembes lama-lama bisa menjadi badai. Ya,
Itu hal yang kecil. Ragi yang kecil bisa mengembangkan adonan. Dari ragi yang sederhana kecil, tetapi itu bisa mengkhamiri seluruh adonan. Jadi bisa mengembangkan adonan seperti itu ya. Kemudian hal kecil oleh sedikit orang bisa mencemari seluruh komunitas. Ini ayat berbicara tentang komunitas rohani ya. Jadi kita harus mencermati bahwa hal kecil oleh sedikit orang itu bisa mencemparkan semuanya. Makanya kita dalam komunitas ini kita sudah enak nih ya, udah rukun, kita sudah saling membantu, jangan muncul artinya nanti ada ragi-ragi yang dibentuk oleh orang-orang yang tidak banyak, karena kelompok ini tidak banyak. Makanya Tuhan menggambarkan ilustrasi berdasarkan ragi ini, betul-betul itulah jahatnya ragi, tetapi ada juga ragi yang baik, misalnya untuk membuat tape gitu ya, peyem gitu ya. Nah, itu ada. Nah, tokoh jahat bisa hanya satu orang, tapi bisa menggerakkan banyak orang, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati di situ. Dalam kejahatan hanya satu orang, tapi bisa menciptakan kerusuhan satu kota. Nah, pemerintah kita sedang mengatasi itu, karena isu apapun bisa dinaikkan menjadi isu nasional. Itu yang sedang dijagai. Masalah rempang, kemudian masalah apalah pemicu itu. Jadi itu cuma kumpulan kecil. Kita ingat kerusuhan yang di Ambon ya, tuh tahun-tahun berapa itu kan dari perkelahian kecil saja. Palu juga begitu. Jadi ini masalahnya adalah sesuatu yang kecil, kelompok kecil, tetapi ini bisa mengubah banyak orang, banyak hal gitu. Yang kita harus hati-hati untuk kedewasaan ini. Nah, dalam konteks ini Bapak Saudara sekalian, ragi yang pertama itu berbicara mengenai perilaku jahat atau buruk atau perilaku dosa. Jadi ternyata dosa itu menular. Kan orang pertanyakan ya, antara misalnya homo, kemudian lesbi gitu, anak-anak muda itu sebenarnya dilahirkan begitu atau bagaimana? Kemudian kita temukan bahwa misalnya pelaku pedofil ya kepada anak-anak, kemudian pelaku yang menyimpang seksnya itu ternyata cikal bakalnya dari jadi korban dia. Gitu loh. Jadi ternyata seorang korban pun juga tertular juga gitu. Jadi ketika seorang anak ditanya, kenapa kamu melakukan perilaku seks yang tidak betul? Iya, saya awalnya jadi korban, tetapi rohnya masalahnya, rohnya itu nempel gitu. Nah, ragi di dalam hal dosa itu menular Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya betul-betul kita mendoakan anak-anak kita ya, karena kalau sering melihat, sering berinteraksi, lama-lama kita nggak bisa jamin mereka bisa tidak berubah perilakunya. Ya, kita jagain terus, karena yang namanya perbuatan dosa itu menular. Oleh sebab itu ketika ada langsung kita basmi. Nah, kan cuma kita itu berbicaranya bagaimana ya? Kalau kita memiliki teman atau sahabat atau ada dalam kelompok kita, gereja atau kelompok RT atau RW, tetapi ada orang-orang yang menyimpang kayak gini, bagaimananya kita, kan gitu ya pertanyaannya. Nah, padahal kita mesti berinteraksi sama orang tersebut, gak mungkin kita hindari, ataukah itu dari keluarga besar kita gak bisa menghindar. Apa yang harus kita lakukan? Karena dalam jumlah yang persentase tinggi itu pasti menular, dan kebanyakan orang bisa kalah. Kenapa kalah? Nah, kita akan pelajari sama-sama. Kemudian ragi yang kedua adalah ajaran sesat. Nah, ajaran sesat ini pada waktu itu memang tidak adalah hal-hal pengajaran yang diajarkan agak menyimpang daripada kebenaran yang sejati. Pengajaran sesat Bapak Saudara itu tidak selalu langsung sesat. Itu yang membuat orang kan akhirnya terkecoh, akhirnya masuk kepada pengajaran sesat. Jadi pengajaran sesat itu adalah kayak sama tapi tidak serupa, serupa tapi tak sama maksud saya. Jadi sesat itu persentasenya mungkin 5%, 10%, tetapi kunci benarnya bisa 70%, 80% bisa benar tuh orang. Tetapi sesatnya cuma kecil gitu. Tetapi itu senjata yang merusak seperti ragi itu gitu. Nah, yang kedua tentang ini. Terus kemudian juga ajaran mengenai berupa informasi
bohong. Tentunya informasi yang tidak benar itu informasi bohong kalau zaman sekarang, hoax gitu ya. Nah, makanya sebaiknya salah satu cara membuat kita apa itu harus memang kita kembali kepada narasumber gitu ya. Apapun yang kita terima, berita apapun itu tentang sebuah pengajaran, kalau hal-hal rohani tanyakan kepada kami, Pak Gembala. Kita pernah didatengin orang nih, katanya gini, harus langsung bertanya kepada narasumber yang betul. Tidak selalu benar bertanya kepada yang lain. Nanti kalau teologianya masih cetek kan nantinya jawabnya jadi ngambang begitu ya. Tanyakan kepada kami. Itu kalau pengajaran. Kalau hal-hal yang memang kita anggap itu adalah berita benar atau tidak, ya harus kita sumbernya begitu loh. Ketika seseorang cerita tentang seseorang, ya tentunya kita akan periksa. Oke, kamu cerita tentang A, kamu cerita tentang B. Ya coba saya tanyakan kepada B ya. Nah, kalau orang tersebut berkata, oh silakan saja, karena saya hanya mendengar. Tolong tanyakan kepada B kesungguhannya. Nah itu rata-rata orang demikian benar. Tetapi kalau ketika kita tantang, oke nanti saya akan tanya kepada B. Oh jangan. Nanti jangan. Kadang-kadang kita dicerai orang itu, saya mau cerita ya, tetapi jangan bilang itu cerita dari saya. Nah kita harus curiga di situ. Tadi lu nggak benar, ada yang ditutup-tutupi. Nah kita dalam keterbukaan ini, sebenarnya Bapak Saudara, di kita itu susah untuk ditutupi loh sebenarnya. Benar nggak? Kita sama-sama tahu kok. Nah keluarga Gembala sama-sama tahu, mulai dari kami sampai kepada orang tua, sampai adik-adik kami itu sudah pada paham gitu loh. Nah kami juga rata-rata meskipun nggak sepenuhnya, tetapi kita sudah gaul udah hampir 10 tahun, udah tahulah sebenarnya. Jadi harusnya ketika seseorang berbicara tentang yang lain itu kita nggak mudah terprovokasi karena kita sudah tahu, udah paham gitu loh. Ya itu. Nah kemudian, kita masuk kepada cara mengatasi. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi cara pertama adalah buanglah ragi yang lama tadi bilang ya. Kita harus membuang ragi yang lama. Nanti kalau masih belum nyambung, baca lagi ayat yang pertama tadi. Jadi bagaimana kita bisa membuang ragi yang lama? Tentunya setiap kita Bapak Saudara pernah diajarkan sesuatu yang kurang sempurna, kurang baik. Karena pengertian seseorang secara rohani itu akan beranjak. Dari yang cetek sampai kepada mulai ngerti, ditambah pengalaman kita. Wah benar juga. Nah kita berbicara tadi tentang kesaksian Pak D tadi. Nah kita akan berpikir, nah itulah doa yang paling tulus. Berserah sepenuh, aku berserah, oh Tuhan air, Tuhan kan begitu. Nah kalau kita tanyakan lebih lagi, Pak D, doa yang mirip kayak gini terakhir kapan dilakukan? Kan bisa berjangka panjang itu. Hari itu aduh Tuhan, kalau ini nggak ngalir, ini si tuan rumah ini luar biasa ini, nah, gitu kan. Nah kadang-kadang Tuhan kasih kita sampai ke situasi terdesak. Kalau sudah terdesak kita udah tulus-tulus setulus-tulusnya. Kalau sudah terdesak saudara, orang nangis mah nangis gitu loh. Istilah kata ini yang butuh banget gitu loh. Nah akhirnya disinilah Tuhan bilang mungkin anak-anakku sebenarnya doa yang seperti ini harusnya tiap hari. Doa yang sungguh-sungguh yang mengandalkan Tuhan. Nah namanya manusia kalau nggak terdesak kan mengandalkan Tuhan juga masih kurang-kurang. Masih berpikir wah ini kalau memang pengetahuan saya memang mencukupi untuk masalah ini. Tetapi kita sudah angkat tangan, kan Tuhan bilang apa? Kita juga berbicara mungkin kalau kita sudah angkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan turun tangan. Selama ini kita serahkan kepada Tuhan, tetapi kita masih ambil juga itu masalah yang kita nggak bisa. Akhirnya membuat Tuhan mau turun tangan, dia mau ambil sendiri, ya sudahlah kita izinkan saja anakku ini yang agak bebal-bebal dikit ya sampai dia berdarah-darah, habis itu sudah angkat tangan sepenuhnya baru Tuhan turun tangan. Tetapi Tuhan jaminlah sebelum kita meninggal saudara, apapun kesalahan kita Tuhan kasih ampun sama kita. Nah, oleh sebab itu tidak ada pengarahan bahwa hal-hal yang lama ini coba buanglah supaya pikiran kita menjadi baik, pikiran kita menjadi jernih. Jadi 1 Korintus 15:33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kita tentunya memiliki hati yang baik selama ini, kemudian kita
akhirnya mendapatkan pengajaran yang tidak baik, kemudian mendapatkan hoax juga, kabar bohong yang itu yang membuat kita akhirnya hati yang baik menjadi berubah, saudara. Nah, ini yang betul-betul kita harus jagai, karena setiap kita punya potensi untuk menjadi buruk, karena kita naturnya kan sudah dosa. Jadi gampang sekali pengaruh buruk lebih cepat daripada pengaruh yang baik. Nah, oleh sebab itu untuk penjagaan, saya sebagai gembala katakan beginilah, tipsnya begini. Ketika kita mendapati seseorang bercerita tentang yang lain, kita pahami dulu narasumber itu sedang membenci orang tersebut atau tidak. Contoh nasional lah, kalau ada seseorang atau kelompok tertentu berbicara tentang Pak Presiden, kita lihat dulu orang tersebut, kelompok tersebut pembenci presiden atau bukan. Udah gitu aja. Nah, karena apa? Kalau kita udah benci, apapun jadi salah. Tetapi kalau kita friend, kalau kita cinta, yang kita cintai siapa? Pasangan hidup lah. Yang kita cintai siapa? Kakak adik kita, keluarga besar kita. Sejahat-jahat, seburuk-buruknya keluarga kita, ada orang ngomongin, kita bela mati-matian. Kenapa? Karena kita cinta pada keluarga kita. Nah, kan begitu. Nah, ketika kita tahu, oh iya, nah kecuali gini, teman dekatnya betul, yang betul-betul friendly, yang betul-betul mencintai, saling mencintai, dia berkata tentang sesuatu, bahkan itu juga minim, tetapi kita hargai bahwa oh iya, memang cinta itu harus menasehati. Nah begitu, ada juga. Ya, jadi kita harus, nah itu tadi saudara, nanti kalau kita faktanya adalah, ya saya kan sesama orang tua, itu kan ngumpul terus ya. Misalnya lagi jemput anak kan ketemunya sama dia. Tetapi kan saya tahu persis orang itu suka ngobrolin tentang artis, ngobrolin tentang ini yang ngalor ngidul nggak jelas. Kemudian tetapi kita harus ketemu. Berarti yang harus menjagai kita. Nah gitu loh maksudnya. Ya. Jadi dua hal. Ada yang tidak bisa kita hindari, ada juga yang bisa kita hindari. Tetapi intinya pergaulan yang buruk membuat kelakuan baik kita akan lebih berubah. Gitu loh ya. Nah, makanya cara mendetek sekitaran keluarga kita juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat misalnya anak kita berperilaku agak beda, nah kita akan tanyakan, "Nak, kamu tadi habis ketemu sama siapa?" Kan gitu loh. Tiba-tiba kok ada vocabulary kata-kata yang tidak pernah lazim dia pakai. Tiba-tiba kata binatang atau kata yang kasar. Lah, ini enggak, jenis anakku enggak begini. Nah kita tanya, "Nak, kamu tadi ketemu teman-teman kamu baik ya?" "Iya." "Sama siapa aja?" "Oh gini begitu." Dia sebutin satu nama misalnya, yang kita orang tua enggak kenal. Akhirnya kita bertanya kepada orang tua lain atau anak-anak yang lain, bagaimana ini? Ternyata ada record juga bahwa oh iya, anak ini suka ngomong kasar. Nah berarti kita tahu persis bahwa oh ya, cepat sekali ya berubah itu. Akhirnya kita bilang sama anak kita, "Nak, kalau kamu nanti dengar ada kata-kata kasar, kata-kata kayak gini tuh nggak pantas, Nak. Kata-kata ini buat anak Tuhan nggak pantas kayak gitu. Temenmu ngomong kan iya. Nah, temenmu ngomong berarti tidak selalu benar. Kamu nggak boleh ngikutin itu." Nah, caranya kan tahu sudah. Nah, itulah sebabnya. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 ini, kalau di dalam terjemahan King James Version itu berbicaranya tentang pergaulan yang buruk itu adalah evil communications. Jadi komunikasi yang jahat. Ya. Saya juga nggak tahu ya kenapa Tuhan itu kasih sebuah kata-kata yang waktu itu komunikasi itu tidak seperti sejahat sekarang. Komunikasi waktu itu nggak ketemu orang ya nggak bisa komunikasi. Tetapi hari ini saudara, saya bisa komunikasi kok sama orang Kalimantan. Saya bisa komunikasi kok sama orang yang ada di luar kota, di luar negeri bahkan bisa. Nah, artinya di pergaulan yang buruk itu ternyata tata letak pada zaman sekarang adalah di grup-grup WA, di grup-grup WA kan banyak ya, ada WA keluarga, ada WA yang sempat kadang kita sudah nggak kuat lagi, akhirnya keluar masuk, itu terjadi saudara. Dan saya pun juga tidak sengaja, nggak tahu bagaimana pindah SIM card juga tiba-tiba keluar dari grup gereja, gembalanya keluar dari grup gereja. Wow, itu kalau orang nggak berpikiran yang cerdas, waduh Pak Gembala kayaknya udah putus asa ini menggembalakan, bisa begitu. Lantas di grup saya yang lain juga begitu, ketika orang kasih tahu, "Git, kamu kok keluar?" "Loh, saya nggak tahu kok saya keluar." "Ya udah saya masukin lagi ya." Ya udah begitu. Nah itu membuat kita berpikir, oh iya ya,
komunikasi sekarang bisa jahat, dan kita harus betul-betul menggunakan itu dengan baik. Sempat nggak Bapak Saudara, orang tua ya, jangan tanya sama anak-anak, sampai kita kadang sudah sangat penat dengan gadget kita, tetapi kita sudah tergantung, pengen mati ini tuh gadget gitu loh. Sempet nggak ada di area seperti itu? Tetapi waktu mulai 2 jam 3 jam kita pengen buka lagi, karena apa? Informasi penting buat kita. Apalagi dagang nggak bisa ditutup itu WA-nya, kita nggak bisa dagang kan. Nah, akhirnya mulai buka lagi, tetapi ada sebuah kejenuhan, aduh ini kok tentang itu ya. Nah, saya install sebuah aplikasi Android itu supaya saya sebagai gembala mesti ngerti. Jadi TikTok tuh apa sih isinya, snack video itu isinya apa, kemudian ya segala macam itulah. Jadi membuat, nah sekarang mulai pendeta-pendeta gembala juga masuk ke ranah ini, karena iblis lebih cepat menggunakan media untuk menyebarkan hal-hal yang membuat kita takut ya. Jadi ternyata setelah saya pelajari, kan saya pelajari nih, misalnya isunya tentang sebuah banjir waktu itu ya. Nah ternyata cuplikan-cuplikan banjir Aceh, tsunami dimasukkan juga di situ. Misalnya isu tentang sebuah kerusuhan di satu kampung, itu yang tahun-tahun 98 itu dimasukin lagi. Oh berarti saya tahu bahwa media itu tidak selalu up to date. Jadi itu bisa dimasuk-masukkan. Jadi dengan demikian ketika saya berhadapan dengan anak-anak yang main itu, saya katakan itu tidak selalu, dan pakailah logika bahwa apapun bisa diedit di situ. Jadi membuat anak, oh ini kok nakutin, enggak. Itu cuma settingan semuanya. Nah begitu. Jadi inilah yang membuat kita tanggap bahwa media itu bisa jahat. Dan oleh sebab itu pemerintah, pihak keamanan pun juga menggunakan rekam jejak melalui media ini. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita secukupnya aja ya menggunakan media tersebut. Yang kedua, menciptakan adonan yang baru tanpa ragi. Makanya waktu kita perjamuan itu adalah roti tidak beragi. Saya lagi mikir-mikir, ibu-ibu, itu roti tidak beragi kita bisa buat nggak sih? Tinggal cetak aja kan? Hah? Hah? Terus itu orang buatnya gimana itu? Hah? Iya. Ya. Kan kalau misalnya kita bisa buat dan berhasil, kan bisa minimal kita nggak beli, gitu loh. Saya berpikir ya. Hah? Keras ya. Berarti nggak jadi dah. Iya, karena saya ada lihat satu tayangan itu kayaknya ada sebuah tayangan tentang pembuatan itu roti tidak beragi gitu ya. Ya, kita kembali lagi ya. Jadi dalam perjamuan kudus digambarkan tentang roti tidak beragi, yang artinya, nah orang mereka perjamuan atau bahkan sampai sekarang pun roti-roti bundar itu memang tidak beragi, dan itu dipakai untuk orang-orang Timur Tengah sana ya. Nah, ini berbicara mengenai menjauhkan diri dari ragi-ragi jahat secara rohani. Nah makanya ini saudara, jadi mungkin gini, kalau saya tafsirkan sesuatu yang benar itu mengembangnya agak lama. Misalnya ajakan gini loh, ayo kita ke Komsel, ayo kita doa keliling, ayo kita bangun ini, kita akan bikin ini, itu responnya agak ini. Tetapi kalau kabarnya gini, tahu nggak? Nah itu, masa sih? Oh gitu ya. Wah itu langsung tuh penuh tuh di dalam WA grup kita. Nah artinya nah hal seperti ini kita mesti bijak. Dan istriku juga sering sih diajak ngegrup sama mak-mak itu ya. Tetapi untungnya waktu itu kata kuncinya Pak Sinaga langsung dikasih tahu, Mak Jason ikut ya grup ini, kan di sini kita mau apa? Mau gosip gitu. Langsung digituin Ibu Gembala diajak gosip. Jadi akhirnya nggak jadi, untungnya begitu. Kan pasti begitu ya Ibu. Nah makanya kalau nggak bisa menghindari itu, kan secara sosial kita mesti bertemanan ya. Ya kita interaksinya yang baik saja, kasih nasihat itu. Tahu nggak gini? Ya jangan berpikir begitulah. Kita mesti cari kebenarannya, nggak boleh kasih gitu. Tentunya kita akan dijadikan orang paling suci di grup itu. Pendeta lagi ngomong pasti gitu ya. Tetapi nggak apa-apalah. Intinya yaitu nanti akan menyebar dengan hal yang tidak baik.
Ya meskipun lah hal-hal seperti itu akhirnya diciduk juga, yang namanya orang itu ya tetap saja disebarkan hal yang tidak baik. Itu yang harus kita atasi. Kemudian yang kedua, berkomitmen membersihkan komunitas dari pengaruh ragi yang lama. Nah tentunya gini Bapak Saudara, saya sangat concern dengan ginilah. Sebuah cerita kehidupan dalam anggota komunitas tentunya ada. Nah makanya dalam bercerita tentang sesuatu itu bedakan antara yang present tense sama yang past tense, gitu ya. Nah kadang-kadang past tense yang sudah diperbaharui itu masih kita ambil, kita juga sakit loh. Misalnya tentang sesuatu kesalahan kita di masa yang lalu itu, padahal udah baik gitu ya, tetapi tetap membuat ilustrasi yang situ, itu sakit orang. Misalnya contoh yang sering saya katakan itu, misalnya anak pernah mecahin gelas nih, tetapi itu kan 6 bulan lalu. Kenapa mama selalu singgung itu terus? Hati-hati ya cuci piring gelasnya, nanti gelasnya pecah lagi loh. Kayak yang dulu itu, padahal mama tuh paling suka tuh gelas itu. Nah buat anak itu sambil nyuci tetapi mikir, jadi si mamaku ini masih mengingat masa lalu gitu ya. Nah itu contoh kata seperti. Jadi ungkap aja sesuatu yang present tense. Makanya saya punya analisa, akhirnya saya tuangkan dalam sebuah kalimat. Buat gembala, buat saya itu yang penting hari ini ke sana. Karena saya pun juga penuh kelemahan, semua keluarga kami juga banyak kelemahan, dan kita juga seperti itu. Sehingga membuat orang, dan itu sudah terjadi. Buktinya apa? Jadi teman-teman kita yang sudah cukup lama tidak hadir pun tidak segan untuk hadir. Ya kan? Saya pernah ada di sebuah komunitas itu, kalau misalnya agak lama itu udah penghakiman. Ya, itu banyak dosa apa? Kok enggak ini? Oh, jangan gitu loh, nanti Tuhan kutuk sama kamu gitu. Nah, ketika kamu ngobrol sama dia, ternyata masalah ongkos juga masalah yang enggak gampang, ya. Makanya Tuhan beberapa waktu yang lalu diizinkan untuk kami nge-grab itu, dalam hati Tuhan bicara, anakku, hambaku sebagai gembala, kau bisa menyerapi, menyelami bagaimana susahnya cari grab itu. Saya pikir klik-klik langsung datang kan. 6 kali Bapak Saudara. Cuma beji doang. 6 kali loh di cancel. Belum cukup itu, istriku diomelin juga. Waduh saudara, ternyata nggak mudah. Nah dengan begitu, ketika ada seseorang jemaat yang memang beralasan tentang ini, kami bisa nangkep. Oh iya, memang nggak mudah. Apalagi sebentar lagi akan musim hujan, misalnya prediksi Jakarta itu November katanya. Mas siap-siap, Pak Ade siap-siap. Nah Kalimantan yang mungkin Oktober itu sudah mulai, tetapi di Jakarta ini katanya November, masih agak berapa bulan. Itu luar biasa. Nah pastinya nanti hari ini kan panas ya, alasan kita, aduh males kemana-mana pakai payung. Nah tetapi nanti waktu hujan alasan lagi. Jadi sama, intinya adalah pergerakan ini coba kita atasi dengan baik. Kemudian menciptakan komunitas yang bersih dari bibit penyebar ragi jahat. Pernah nggak ibu-ibu atau bapak-bapak lagi ngumpul gitu, lagi gergeran ya, lagi enak, lagi ngobrol tentang apa, satu orang celetuk itu langsung nyakitin, itu langsung berat, itu suasana langsung kacau banget. Nah saya kasih tahu Bapak Saudara, kalau menurut yang saya pelajari psikologi umum itu, orang-orang demikian memang orang-orang yang memiliki pahit hati yang belum dilepaskan. Jadi vocab dalam hati itu selalu kepada kebencian dan sesuatu yang buruk. Nah, bagi kita adalah kita harus mengembalakan satu dengan yang lain. Ketika ada orang berbicara tentang sesuatu yang negatif, ya kita harus encounter gitu loh. Jangan ngikut-ngikut gitu. Bapak-bapak misalnya, ayo kita ke Curug lagi yuk. Wah tahu nggak? Panas. Itu ndaki-ndaki tuh. Kok kepleset gimana? Kok jatuh gimana? Siapa yang tanggung jawab? Misalnya gitu ya. Nah kalau kita ikuti kata-kata ini ya sudah, kita nggak akan pernah punya program. Tetapi ketika orang nggak selalu gitulah Pak. Dengan dikasih pengalaman kayak gitu, kita semakin berjaga. Kita semuanya pakai pakaian yang bagus, kemudian yang shape maksud saya. Kemudian jangan mangkrak-mangkrak di situ lagi, jangan gelandotan di situ lagi, kan gitu, ada sebuah pengalaman. Nah ternyata ada yang hal seperti itu terjadi pada kita. Makanya oleh sebab itu, kalau ada persentasenya kecil, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena orang demikian tetap kita butuhkan,
Ya, orang kritis itu tetap kita butuhkan. Kalau enggak, kita juga bahaya, tidak ada kontrolnya, saudara. Itu ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah saya akan kasih sebuah pengajaran ini tentang konsekuensi para penyebar atau pengajak jahat, ragi-ragi seperti itu di dalam Matius 18 ayat 7 sampai yang ayat 7 maksud saya, dikatakan celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Ya, kalau dalam terjemahan lain apa? Celakalah orang yang, iya beda ya. Nah, di sini adalah hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu harus ada. Nah, gini saudara. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang teman-teman yang agak songong, agak yang nyakitin hati, itu memang Alkitab sudah bicarakan itu ada. Tapi persentasenya kecil. Cuma saya ingatkan bahwa setiap kita harus waspada supaya kita tidak ngikutin itu, dan memang harus ada. Tetapi celaka orang yang melakukan itu. Yang kita tahu, jangan mikirin gitulah. Berpikir yang baik kenapa gitu ya. Udahlah, kita kan satu tim, kita harus sepakat. Misalnya gitu ya. Nah, ketika misalnya dalam sebuah rapat nanti kan kita sudah putuskan ya berdasarkan alat uji kemarin dengan anak profesi Ibu Siska kemarin kita sudah putuskan merah marun begitu ya. Nah, jadi pokoknya itu dasarnya nanti supaya meminimalisir ketidakcocokan. Kalau kita flurkan pasti beda semuanya. Ya, bagi yang kurus-kurus mungkin oke. Dengan model gitu, yang gemuk-gemuk mungkin tidak setuju juga. Itu sampai Tuhan datang nggak akan bisa nyatu gitu ya. Makanya dalam keadaan seperti ini biasanya pemimpin yang menentukan begitu ya. Nah, ada hal waktu kita lagi berbeda pikiran dan kemudian sudah diputuskan dalam sebuah rapat, kita menghormati semua. Jadi meskipun saya tadinya nggak suka karena sudah tok palu sama Pak Gembala, udah ya hal ini ya sudah kita turutin semuanya gitu ya. Dan sampai yaudah saya kan nggak ikut setuju. Saya kan nggak mau yang itu, ya terserah. Kalau misalnya gagal, terserahlah. Kalau nggak bagus, nah hal-hal seperti ini harus kita minimalisir karena apa? Karena ini sudah menjadi sebuah keputusan. Ya udah, nanti tahun depan lagi kita bikin yang lebih baru. Nah, akhirnya saya sumbang ide supaya nanti grouping aja ya, kasih kayak nanti untuk PW ya sudah terserah mereka. Yang penting ada marunnya. Nanti kami gembala juga sendiri ya, pasangan nggak apa-apa. Dan nanti ibu-ibu misalnya WBI mau kompakan, yang sebelah sini kompakan kayak gini, yang sebelah sana kompakan sini. Kemudian dari TIS nanti buat seperti ini silakan saja. Yang penting intinya cukup banyak pedoman model itu ya, bisa dicari saja. Nah, kalau yang menggunakan yang masih ada nggak apa-apa. Karena tentunya ada beberapa yang saya lihat punya merah marun masih ada. Gitu ya. Nah, kemudian waspadalah bahwa setiap kata kita memiliki potensi untuk menjadi penyebar ragi jahat. Alasannya dua. Yang pertama, kita itu masih memiliki natur orang berdosa. Ya. Jadi setiap kita punya potensi itu. Mungkin saya juga pernah mengalami itu. Mungkin ketika saya menjadi seorang bawahan, seorang pengerja juga kan sering kita kritik-kritik gembala, itu juga sering. Di kelompok-kelompok pengerja dan sebagainya itu ada, kelompok guru Islam minggu ada juga sempat. Karena natur kita memang daging. Yang kedua adalah setiap kita itu ada potensi untuk kecewa. Betul nggak? Jadi rata-rata yang pahit hati itu yang dari kecewa sebenarnya. Jadi hari ini kita lagi baik-baik nih, tetapi suatu saat atau pernah lah kita akan kecewa terhadap saya, terhadap staf yang lain, pasti ada itu. Tetapi saya sudah kasih pengertian kepada kita, suatu kali kita akan begitu. Nah, tetapi bibit itu kita akan redam. Aduh, sakit banget Ya sudah, kita atasi. Atasi dengan cara pokoknya jangan sampai amarah kita itu sampai matahari terbenam. Itu kan prinsipnya, konsepnya kayak gitu. Ya sudahlah, saya berusaha Tuhan, berdoa. Aduh, saya sakit banget tuh. Aduh, kata-katanya orang kayak enggak ngakuin bahwa dia nyakitin orang gitu ya. Pak Gembala gimana? Sering saya disakiti kayak gitu. Tetapi saya mulai ditempa oleh Tuhan. Ya sudah. Akhirnya saya berpikir mungkin dia nggak sadar nyakitin saya. Nah gitu ya. Jadi membuat bibit itu langsung terbunuh gitu loh. Jadi membuat kecewaan itu tidak menyebar menjadi sebuah penyakit.
Jadi oleh sebab itu saudara, kalau kita memang tidak berpotensi untuk kecewa, ya kita harus benar-benar bisa memahami, saya tidak boleh terus-terusan. Kita banyak sekali loh kecewa dengan pasangan. Ya, kalau misalnya bapak-bapak kita kumpulin, Pak, gimana ibu? Aduh, kecewanya ada. Ibu-ibu ngumpul, gimana sih bapak? Aduh, belakangan ini gajinya kurang dan sebagainya. Itu ada. Kumpulin anak-anak, gimana? Papi sama mami, yang paling the best mana? Ada yang mami, ada yang papi, ada lagi. Ya, semuanya pasti ada faktor itu. Tetapi indahnya adalah dalam keluarga Tuhan itu, saya mulai tangkap bahwa kita itu sedang menjalani sebuah pernikahan rohani. Itu yang paling membuat saya, oh iya, kita ini sedang menjalani pernikahan rohani. Bagaimana kita itu pacaran pernah marah-marahan, iya. Pernah putus nyambung, iya. Tetapi membuat kita itu saktinya pernikahan kita sampai di detik ini, oleh karena kita sudah mengalami itu semuanya. Itu hebat. Dan saya pernah saksikan, saya jadi akrab sekali dengan pimpinan saya waktu itu. Saya sempat bersih tegang sama pimpinan ini. Sebagai anak muda juga saya ketika agak ditekan juga, saya mulai marah-marahan waktu itu. Benar-benar kita marahan. Itu di ruang kantor gereja loh itu. Saya marah betul sama dia itu. Tetapi akhirnya ketika menyadari, oh saya nggak sopannya begini, dan juga pimpinan juga ngakuin, maafin aku ya Git, karena yang saya bikin waktu itu lagi memang macam-macam. Akhirnya kita malah jadi akrab. Setelah itu kita ngobrol bareng, setelah itu kita makan ada di dekat apa itu Pak, yang Asia Afrika itu. Wah, di situ zaman dulu ada sate itu yang buka jam 10, jam 12 pasti udah habis. Jadi kita datang ke situ siang-siang waktu jam istirahat, kita ngantri bareng gitu ya. Nah, saya merasakan, aduh, ini dulu benar-benar musuh saya ini. Tetapi itulah yang namanya sebuah pernikahan seperti itu. Jadi artinya kita sempat masa pacaran, sempat masa saling menyakiti juga ada. Tetapi berakhir dengan sebuah itu, orang nggak akan bisa misahin kita lagi. Misalnya seseorang berkata tentang suami kita, tahu nggak suamimu kayak gini? Nggak apa-apa, saya tahu itu kok. Karena kita udah ngalamin kok. Istrimu kayak gini loh, tahu nggak? Tuh nggak apa-apa. Orang saya udah ngalamin itu semuanya kok. Sehingga membuat badai, orang ketiga badai daripada berita-berita di luar itu tidak akan sanggup mengancam kita semuanya. Nah, oleh sebab itu, apa-apa yang ada di rumah tangga itu menjadi saksi hidup. Pak, kita nggak gampang yang melewati itu semuanya. Dan juga Ibu Leni, Pak Hirman juga, si Amel ya, yang luar biasa. Kisah dari awal dari Cirebon tuh di mana Bu? Di Bekasi ya? Bekasi. Bekasi terus Kampung Baru. Ya. Saling dulu. Langsung ke Kampung Baru. Iya. Kampung Baru di sini sekarang. Iya, jadi dari pengalaman itu kan kita teringat gitu loh. Maksudnya, Pak, kita nggak gampang ya jalan ini semuanya. Membesarkan Amel nggak gampang juga. Ketika tangga kakinya patah, itu kan jadi keinget-inget sampai sekarang. Jadi artinya luar biasa loh kita ini. Jadi itu tidak sanggup untuk dihancurkan oleh orang lain. Iya, Pak Hartono, Bu Sarah, yang bagaimana perjalanan hidup ini sinetron. Nah, itu orang mau bicara tentang apa, tentang keluarga, masa bodoh taing saya bilang. Karena apa? Iya, bodoh amat. Karena apa? Kita sudah fight dengan itu. Nggak ada lagi iming-iming lain, nggak ada. Yang ada adalah kita jalanilah. Ya kurang-kurang dikit, marah-marah dikit nggak apa-apa. Kan begitu Bu Sarah prinsipnya. Ya nggak tahu ngebornya itu susah banget, sampai ngebor cara inul, kayak ngebor cara apa. Tetapi kan, nah itu. Nah kami juga begitu. Emangnya kami juga nggak ngalamin, kami juga ngalamin. Tetapi dari pengalaman itu membuat kita, oh iya ya, yang paling agung adalah bagaimana kita berkata baik tentang ke depan ini. Masa bodoh kata orang, yang penting kata Tuhan terhadap kita. Karena kebenaran itu akan selalu benar pada akhirnya. Amin. Oleh sebab itu hargai
pengalaman kok cerita satu-satu nanti nggak selesai jam 12. Saya tutup dengan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Udah, waspada aja lah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, yang penting hatinya baik itu makan jagung ya enak, makan apa adanya juga enak. Tetapi kalau kalau hatinya sedang tidak baik, makan apapun seenak-enaknya. Contoh kata gini, kita lagi makan enak nih bapak-bapak, si mama, si istri ini ngomel terus itu, yang tadinya itu apa ya, misalnya steak itu rasa sendal, halo dan sebagainya gitu loh. Nah artinya adalah paling tahu ya, bapak ibu dalam keluarga itu paling tahu, ini si bapak lagi agak kayak gini, saya nggak harus sekarang ngomong dan sebagainya. Ketika istri juga begitu, jangan kita bilang sama anak-anak, tuh mama lagi bete, kamu diem aja ya, jangan banyak ngomong, udah kerjain PR aja. Nanti kalau mama udah ngambek, udah dunia udah runtuh gitu. Nah gitu kan lama-lama kan kita punya itu ya. Jadi dengan begitu, oh iya, perjalanan kita nggak gampang, tetapi puji Tuhan kita bisa. Amin. Terima kasih ya, saya senang sekali pada saat malam hari ini di dalam perjuangan masing-masing keluarga kita saling menguatkan ya Bapak Ibu. Kita saling menguatkan, doakan kami juga sebagai gembala supaya tetap kukuh di dalam lain pekerjaan Tuhan apapun kita lewati bersama-sama. Paling tidak sampai Natal, tahun baru, udah nanti kita punya proyek baru lagi yang kita doakan sama-sama kepada Tuhan ya. Impian saya sih di tahun baru ini kita mencoba untuk naik ke level yang baru lagi. Karena biasanya kemarin kita ngobrol di PWP itu, biasanya gereja itu mendoakan samping, kiri, kanan, belakang kepada tanah rumah yang tidak dijual. Nah kita melihat di rumah depan, di rumah samping itu sudah nawarin ke saya berkali-kali, hampir setahun. Nah kenapa kita nggak tangkap untuk kita doakan? Kita jangan mengukur siapa kita, tetapi kita ukur siapa Tuhan. Ibu-ibu juga dari sekolah minggu juga pernah bermimpi. Saya bermimpi sejak awal seandainya depan gereja itu menjadi milik kita, aduh itu bisa ada jalan layang di situ, ada itu ke situ dari ruang sekolah minggu langsung ke sono gitu ya. Aduh itu mimpi loh. Nah artinya itu ya yang saya rindukan. Tetapi yang penting ya merapat, satukan hati. Kalau cuma gembala punya mimpi itu dan tidak didukung oleh kita, ya sama saja. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, tentunya ada gebrakan yang baru. Ingat, jangan lihat kondisi kita nggak mampu. Tetapi kita punya Tuhan yang kalau anak-anaknya, hambanya punya proyek yang besar, Tuhan fasilitasi segala apa yang menyenangkan hati Tuhan. Buat kita, Tuhan sudah ukur, asal ada makanan, pakaian, cukuplah itu. Tetapi buat pekerjaan Tuhan, itu unlimited. Oleh sebab itu, ini ya, sounding kepada setiap kita. Semoga doakan saja supaya nanti satukan hati, mungkin ada dapat pewahyuan, dapat mimpi atau bagaimana, ya sudah kita sepakati, yang penting mulai ya. Mungkin dari komisi sekolah minggu, setiap bulan ngumpulin sekian, 10.000, 15.000, itu nggak masalah. Dari teens berapa, dari komisi pria berapa. Nah dari yang sedikit itu, kalau Tuhan berkati 5 roti, 2 ikan, itu menjadi kecukupan semua. Kita mesti memiliki iman yang besar. Karena tentunya dalam wilayah seperti itu, kita mengembangkan juga susah ya. Kita mau mencari jiwa-jiwa. Kemarin kita ngobrol ya, kita pernah hitung sama istri, ini kalau semua datang, memang sampai di luar. Cuma bukan kebetulan, tetapi ketika keluarga ini nggak datang, yang kemarin nggak datang. Jadi terisi terus begitu ya. Tetapi kalau makanya nanti Natal coba kita aplikasikan seperti apa. Nah, kita juga jungkir balik mencari jiwa-jiwa, mendoakan jiwa-jiwa. Tetapi kalau kita punya jala wilayah juga masih sempit juga Tuhan tahu. Nah, kalau kita misalnya dikasih 500 juga kita pusing.
Mau naruh di mana, parkiran di mana, kan begitu ya. Nah makanya kita mencoba lah. Yang penting saya sama istri sepakat dulu, si mama mertua juga sepakat untuk melakukan ini, kita semuanya sepakat. Ya kita tugasnya cuma mendoakan. Ya, itulah kira-kira untuk ke depan. Jadi ada proyek, ada doa, ada proyek, ada yang kita gelontorkan, ada proyek, ada sebuah target yang harus kita lakukan. Ya, supaya anak-anak kita dari generasi Demen, Melsia sampai Rahel itu nantinya adalah para pelopor-pelopor. Kita mendoakan setelah kita nanti lebih besar lagi. Itu impian kita ya. Sebelum Tuhan datang, hanya Tuhan yang menjadikan itu semuanya. Karena apa? Keuntungan kita ada di wilayah yang memang masih relatif mudah. Kita doakan saja. Di tempat lain cukup sulit. Citayam sulit, Sawangan sulit, yang lain di sini pun juga sulit. Nah kalau kepikiran saya sebagai gembala pengennya mendirikan cabang itu di wilayah Pitara, Pasir Putih. Kita ngumpul di sini semua kan jemaat kita. Iya. Tetapi kan nggak semudah itu. Nah kita kesana semuanya, ya udah, puji Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu saja sebagai firman Tuhan dan juga impian visi daripada gembala yang saya sampaikan. Kiranya mari doakan saja, tangkap. Ini menjadi doa kita semuanya. Puji Tuhan, itu saja. Kita akan berdoa untuk terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Hamba-Mu sudah menyampaikan ini Tuhan. Sedikit banyak yang bisa diterima oleh jemaat Tuhan. Roh Kudus yang menerjemahkan ini, dan juga kerinduan hamba-Mu ini sebagai seorang gembala, tentunya bagaimana gereja kami memiliki visi, memiliki target ke depan untuk bisa ditangkap oleh setiap kami jemaat Tuhan. Dan kami percaya setiap proyek tentang pekerjaan Tuhan tentunya sorga yang bergetar, sorga yang melakukan segala sesuatu. Kami hanya memiliki apa yang bisa kami abdikan, tetapi selanjutnya hanya Tuhan saja yang meneruskannya. Terima kasih, kami bersyukur demi nama Yesus, kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan.